Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu berharga, kenikmatan yang tak terhingga, sehingga tak satu pun dari kita yang dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba Allah mensyukuri nikmat tersebut, menggunakan nikmat tersebut sebagaimana mestinya. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanashkurullah ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena ketakwaan akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan selalu mulia hidupnya dengan takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan akan menambah keimanan kepada seorang hamba. Karena keimanan kita tahu, yang namanya keimanan yazidu wa yankus. Keimanan seseorang bertambah. Bisa jadi keimanan seseorang itu berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Keimanan seseorang itu bertambah tatkala selalu melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Begitupun sebaliknya, keimanan seseorang akan berkurang apabila mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah, apabila melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keimanan seseorang itu bisa berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar keimanan kita bertambah kepada Allah, sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan, musabaqah fil khairat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, begitu juga di surah Al-Maidah ayat 48 Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan, maka wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka orang-orang yang melakukan kewajibannya kepada Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan surga dari Allah. Mereka akan diberitakan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang A'rabi, oleh seorang Arab pedalaman. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhala jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukan amalan tersebut bisa masukkanku ke dalam surga. Subhanallah. Orang Arab A'rabi, orang Arab pedalaman meminta petunjuk kepada Nabi, datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, coba tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan amalan tersebut maka aku bisa masuk surga." Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, "Faqala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama Nabi katakan, engkau ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dan jangan pernah melakukan kesyirikan apapun kepada Allah. Lalu Nabi melanjutkan, wa tuqimus shalah al-maktubah, engkau melaksanakan salat yang wajib. Wa tu'addiz zakah al-mafruḍah, engkau tunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu ramadhana, lalu engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Subhanallah. Seorang Arab pedalaman ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu amalan yang bisa memasukkannya ke surga, Nabi mengatakan 4 perkara. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Dirikan salat 5 waktu, tunaikan zakat yang wajib, lalu engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu apa kata orang Arab ini? Fawalladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abada wala ankusu min. Orang Arab A'rabi ini mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambah dan aku juga tidak akan mengurangi. Kemudian orang Arab pedalaman ini berpaling pergi meninggalkan Rasulullah. Ketika orang ini pergi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falamma walla faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzur ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Subhanallah. Ketika orang Arab pedalaman tadi pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat, maka Nabi katakan kepada para sahabat, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Rasul katakan, beritakan dengan berita gembira. Rasul katakan min ahlil jannah. Subhanallah. Ini diantara dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang apabila melakukan ketaatan kepada Allah, meningkatkan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengkabarkan, memberi kabar dengan berita surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana laki-laki ini mengerjakan kewajibannya, beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, salat, zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dengan ini Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat seseorang min ahlil jannah, lihatlah laki-laki ini. Diberitahu dengan berita gembira dengan sebutan min ahlil jannah. Ini dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya ketakwaan bisa mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya surga tersebut uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Yang dimana surga seluas langit dan bumi diperuntukkan, dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Begitu juga Allah mengatakan di dalam surah Al-Hadid, Allah katakan, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'adis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billah wa rusuli." Pada suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas berkata kepada sahabat yang lainnya, yaitu kepada Atha bin Rabah. Kata Ibnu Abbas, "Mau enggak engkau aku beritahu ya seorang wanita min ahlil jannah?" Lalu sahabat tadi bertanya, "Siapa dia wahai Ibnu Abbas?" Maka Ibnu Abbas menjawab. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabat ini, "Ada seorang wanita yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita ini memiliki penyakit dan dia meminta kepada Rasulullah supaya Allah menyembuhkan penyakitnya." Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini? "In syi'ti sabarti walakil jannah." Subhanallah. Rasulullah memberikan dua jawaban. Yang pertama, apabila engkau sabar dengan penyakitmu, maka bagimu surga. Lalu Nabi berikan pilihan yang kedua, dan apabila engkau ingin aku berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu, maka aku akan berdoa kepada Allah. Namun apa yang dipilih oleh wanita ini? Beliau mengatakan, "Aku memilih sabar ya Rasulullah. Aku akan sabar ya Rasulullah." Kenapa wanita ini memilih sabar? Karena dia tahu yang akan dia dapatkan adalah kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia memilih, Rasulullah mendoakan agar Allah menyembuhkannya, namun kehidupan dunia hanya sesaat. Wanita ini memilih sabar karena ganjarannya surga. Subhanallah. Akhirnya wanita ini mengatakan, "Kalau penyakitku kambuh ya Rasulullah." Tanpa sadar auratku terbuka. Akhirnya Rasulullah mendoakan untuk agar auratnya tidak terbuka. Subhanallah. Pilihan yang benar-benar pilihan seorang muslimah, seorang yang memiliki ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, memilih surga Allah. Pilihan yang begitu berharga yang dipilih oleh wanita ini. Karena penyakit hanya sebentar, sedangkan memilih surga Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang kekal. Pilihan yang sangat luar biasa, pilihan yang dimana dia kekal di dalamnya. Inilah wanita, seorang wanita yang berasal dari Habasyah yang bernama Su'airah al-Asadiyah, yang dikenal dengan Ummu Zufar. Seorang wanita yang memiliki keimanan yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Beliau bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya. Maka dari itu hadirin jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mendapatkan surga Allah, berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah. Suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Wahai sahabatku, apa yang kamu inginkan?" Kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh sahabat tadi, "Ya Rasulullah, aku hanya ingin ke surga bersamamu ya Rasulullah." "Apakah ada keinginan lainnya?" "Tidak ya Rasulullah, aku hanya ingin menemani engkau di surga ya Rasulullah." Lalu apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, "Kalau seandainya engkau ingin ke surga bersamaku, kalau engkau ingin menemaniku di surga, fa'inni bi kathratis sujud," kata Nabi, "maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, melakukan sholat, banyak melakukan kebaikan." Subhanallah. Perbanyak sujud,
perbanyak salat, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah membantu kita, mengistiqomahkan kita untuk ketaatan, untuk ketakwaan. Fanas'alullah ta'ala al-hidayah wa taufiq lana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seseorang melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan ketakwaan kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mudawamah fil amal, istimrar di dalamnya, maka terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Ini merupakan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah adalah mudawamatu fil amal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Suatu amalan yang disukai oleh Allah adalah adwamuha, yaitu amalan yang terus-menerus, istimrar, mudawamah di dalam amalan tersebut. Wa in qalla, meskipun amalan tersebut sedikit. Maka dari itu, ketika kita beramal, jangan kita cuma melihat sedikitnya amalan tersebut, namun bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Bahwasanya disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di akhir kitab beliau, kitab Sahih Bukhari, beliau menuliskan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Di akhir kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, beliau menuliskan hadis dari sahabat Abu Hurairah, yaitu hadis tentang kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang disukai oleh Allah. Dua kalimat ini bisa memberatkan timbangan nanti, yang dimana kalimat ini ringan ketika diucapkan, namun berat timbangannya di yaumul qiyamah. Kalimat yang ringan kita ucapkan, akan tetapi pahalanya sangat besar, sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dua kalimat ini bisa memberatkan timbangan seorang kelak di yaumul qiyamah, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di lisan namun berat di timbangan, namun lebih berat lagi kita amalkan. Maka dari itu, begitu juga ketika kita berwudu. Ketika berwudu sehari semalam, minimal kita berwudu berapa kali dalam sehari semalam. Namun apakah setelah wudu tersebut pernah kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi? Setelah wudu, lalu kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mengucapkan ini setelah wudunya, futihat abwabul jannah ats-tsamina wa yadkhulu min ayyasha. Barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah wudunya, maka akan dibukakan baginya pintu surga yang 8, dan dia dipersilahkan masuk melalui pintu mana yang dia inginkan. Subhanallah. Dengan ini, marilah kita senantiasa mengamalkan suatu kebaikan, mudawamah fil amal, istimrar,
dan terus menerus, dan selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.